Dengan menggunakan teleskop luar angkasa James Webb, para peneliti telah menengok kembali lebih dari 13 miliar tahun lalu dan menemukan sesuatu yang mencengangkan, kuasar supermasif soliter yang ditenagai oleh lubang hitam. Saat ini, raksasa kosmik kuno ini tidak berada di lokasi yang kita antisipasi sebelumnya. Mereka melayang dalam kekosongan kosmik yang jarang, dengan kelangkaan galaksi untuk mendukung mereka, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang dasar-dasar pemahaman kita tentang lubang hitam dan pembentukan galaksi. Dalam episode hari ini, kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari fenomena ini, menjelaskan signifikansinya, dan mengeksplorasi implikasinya terhadap pemahaman kita tentang alam semesta yang baru lahir. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kuasar adalah entitas yang sangat bercahaya, yang ditenagai oleh lubang hitam supermasif, dan mereka biasanya muncul di wilayah padat penduduk yang dipenuhi galaksi. Dalam lingkungan seperti itu, awan gas dan debu yang padat menyatu di sekitar lubang hitam, memberi nutrisi dan memfasilitasi pertumbuhannya. Namun, pengamatan terkini yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa Webb telah mempertanyakan asumsi ini. Dengan menggunakan sensor inframerah canggihnya, Webb telah memeriksa dengan saksama wilayah di sekitar 5 kuasar kuno, di antara yang paling awal terbentuk di alam semesta, sekitar 600 hingga 700 juta tahun setelah Big Bang. Tampaknya, meskipun banyak kuasar sebenarnya dikelilingi oleh banyak galaksi di dekatnya, beberapa di antaranya secara mengejutkan bersifat soliter. Bayangkan satu kuasar dikelilingi oleh hampir 50 galaksi, sementara yang lain hanya memiliki 2 kuasar di dekatnya. Temuan ini menantang gagasan bahwa lubang hitam supermasif bergantung pada lingkungan padat untuk pertumbuhannya yang cepat. Untuk memperjelas hal ini, pertimbangkan jaringan kosmik, kerangka materi gelap tak kasat mata yang berfungsi sebagai perancah bagi alam semesta. Menurut model kontemporer, galaksi, bintang, dan kuasar diperkirakan muncul di persimpangan terpadat Webb, tempat materi gelap menarik gas dan debu ke dalam campuran kosmik primordial. Namun, Webb telah mengungkapkan bahwa tidak semua kuasar mematuhi pola ini. Beberapa kuasar berada dalam hamparan kekosongan kosmik atau di tengah tangga kosong, di mana tampaknya mustahil bagi lubang hitam ini untuk mencapai ukuran yang sangat besar tanpa adanya sumber daya yang cukup besar di dekatnya. Selanjutnya, mari kita jelaskan signifikansi materi gelap dan jaringan kosmik dalam konteks ini. Materi gelap, meskipun sifatnya sulit dipahami dan penuh teka-teki, diyakini merupakan sekitar 85% dari total materi alam semesta, berfungsi sebagai perekat gravitasi yang menyatukan semua benda langit. Materi gelap merupakan elemen penting dari jaringan kosmik. Jaringan luas tempat persimpangan padat diyakini menampung galaksi dan kuasar. Intinya, materi gelap dapat berfungsi sebagai mekanisme pengiriman yang sangat penting untuk memasok kuasar awal, mengarahkan gas dan debu ke area terkonsentrasi yang mendukung pertumbuhan lubang hitam. Apa yang terjadi ketika kuasar diidentifikasi di luar wilayah padat yang diantisipasi? Pengungkapan ini memaksa para ilmuwan untuk mengevaluasi ulang gagasan bahwa kuasar tertentu mungkin berasal dari wilayah dengan materi gelap yang lebih sedikit daripada yang diyakini sebelumnya. Tanpa pengaruh gravitasi materi gelap yang menarik galaksi dan gas di dekatnya, kuasar ini tidak akan mencapai ukuran besarnya saat ini. Namun, teleskop Webb telah mendeteksi lubang hitam supermasif dengan massa 1 miliar kali lipat dari matahari kita yang berada di dalam lingkungan tandus ini, sehingga menghadirkan teka-teki baru yang menarik. Satu teori menyatakan bahwa kuasar ini mungkin memiliki tetangga galaksi yang tersembunyi, tertutup oleh debu kosmik atau berada di luar kemampuan deteksi Webb. Jika akurat, ini menyiratkan bahwa kuasar yang terisolasi sebenarnya dipelihara oleh galaksi tersembunyi yang diselimuti debu. Namun, jika tidak demikian, ini menunjukkan bahwa lubang hitam tertentu mungkin mengakses sumber gas yang tersembunyi, mungkin dengan cara yang masih berada di luar pemahaman kita saat ini. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang peran materi gelap dalam pembentukan galaksi-galaksi awal dan lubang-lubang hitam mungkin memerlukan evaluasi ulang yang substansial. Lebih jauh,
Kerumitan struktur web kosmik dan fungsinya mungkin menunjukkan kompleksitas dan keragaman yang lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh model-model kontemporer. Misalnya, wilayah-wilayah tertentu mungkin kaya akan materi gelap, tetapi tidak memiliki akumulasi galaksi-galaksi yang substansial. Melalui analisis komparatif dari temuan-temuan web dan simulasi-simulasi canggih web kosmik, para ilmuwan bercita-cita untuk memahami posisi kuasar-kuasar ini dalam kerangka web yang menyeluruh. Perspektif baru ini dapat mengungkap jalur-jalur yang tak terduga untuk aliran materi dan energi di alam semesta purba. Dengan demikian memberikan wawasan tentang evolusi struktur-struktur di berbagai lingkungan. Hal ini membawa kita pada penyelidikan yang menarik. Jika kuasar-kuasar ini tidak menerima masuknya gas dan debu yang konsisten seperti yang didalilkan oleh model-model saat ini, lalu bagaimana di bumi, atau lebih tepatnya di alam semesta, mereka mencapai ukuran yang sangat besar? Salah satu penjelasan yang masuk akal adalah konsep keruntuhan langsung. Dalam lingkungan yang penuh gejolak segera setelah Big Bang, dapat dibayangkan bahwa awan gas yang sangat besar mungkin telah runtuh langsung ke dalam lubang hitam, menghindari proses pembentukan bintang yang umum. Ini akan memungkinkan mereka untuk mencapai dimensi substansial dalam rentang waktu yang sangat singkat. Sebuah teori alternatif menyatakan bahwa lubang hitam ini mengalami periode pertumbuhan yang terputus-putus dan dipercepat dengan rakus menyerap sejumlah besar material dari kosmos di sekitarnya setiap kali ada kesempatan. Fenomena semacam itu dapat menjelaskan cara lubang hitam di lingkungan yang terisolasi ini memperoleh massa yang sangat besar tanpa perlu nutrisi yang terus-menerus. Mengevaluasi pengamatan kontemporer, para peneliti telah mengidentifikasi contoh tambahan dari perkembangan lubang hitam yang dipercepat yang menyimpang dari model konvensional. Penemuan terkini berkaitan dengan kuasar yang terletak di wilayah yang jarang, serta galaksi yang berada di lingkungan dengan kepadatan rendah di mana lubang hitam supermasif berkembang pesat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang peran materi gelap dalam pembentukan galaksi-galaksi awal dan lubang-lubang hitam mungkin memerlukan evaluasi ulang yang substansial. Lebih jauh, kompleksitas struktur web kosmik dan fungsinya mungkin menunjukkan kompleksitas dan keragaman yang lebih besar daripada yang ditunjukkan oleh model-model saat ini. Misalnya, wilayah-wilayah tertentu mungkin kaya akan materi gelap tetapi tidak memiliki akumulasi galaksi yang substansial. Melalui analisis komparatif dari temuan-temuan web dan simulasi-simulasi web kosmik yang canggih, para ilmuwan bercita-cita untuk memahami di mana kuasar-kuasar ini cocok dengan kerangka web secara keseluruhan. Perspektif baru ini dapat mengungkapkan jalur-jalur yang tak terduga untuk aliran materi dan energi di alam semesta awal. Dengan demikian memberikan wawasan tentang evolusi struktur-struktur di lingkungan-lingkungan yang berbeda. Hal ini membawa kita pada garis penyelidikan yang menarik. Jika kuasar-kuasar ini tidak menerima masuknya gas dan debu yang konsisten seperti yang didalilkan oleh model-model saat ini, lalu bagaimana di bumi, atau lebih tepatnya di alam semesta, kuasar-kuasar ini mencapai ukuran yang sangat besar? Satu penjelasan yang masuk akal adalah konsep keruntuhan langsung. Dalam lingkungan yang bergejolak segera setelah Big Bang, dapat dibayangkan bahwa awan gas yang sangat besar mungkin telah runtuh langsung ke dalam lubang hitam, menghindari proses pembentukan bintang yang biasa. Ini akan memungkinkan mereka mencapai dimensi substansial dalam rentang waktu yang sangat singkat. Teori alternatif adalah bahwa lubang hitam ini mengalami periode pertumbuhan yang terputus-putus dan dipercepat, dengan rakus melahap sejumlah besar material dari kosmos di sekitarnya setiap kali ada kesempatan. Fenomena seperti itu dapat menjelaskan bagaimana lubang hitam di lingkungan yang terisolasi ini memperoleh massa yang sangat besar tanpa perlu nutrisi yang konstan. Mengevaluasi pengamatan kontemporer, para peneliti telah mengidentifikasi contoh tambahan dari perkembangan lubang hitam yang dipercepat yang menyimpang dari model konvensional. Penemuan terbaru menyangkut kuasar yang terletak di wilayah yang jarang, serta galaksi yang terletak di lingkungan dengan kepadatan rendah, di mana lubang hitam supermasif berkembang pesat. Sekian untuk episode hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya.